Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haryanto, mahasiswa PPG Darjat kategori 2, jurusan Bahasa Indonesia, Universitas PGRI Semarang, akan melakukan uji kinerja video pembelajaran dengan materi teks eksplanasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat. Mana sehat hari ini? Alhamdulillah sehat, Pak. Sehat. Cipto sehat? Sehat. Semuanya sudah sarapan apa belum? Sudah. Nah, sudah. Oke, berarti kita bisa fokus dalam pembelajaran ya. Sebelum pembelajaran, alangkah baiknya jika kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Siapa ketua kelas di tempat ini? Siap, Pak. Oke, silakan disiapkan Hafid. Siap, Pak. Depan duduk, siap, gerak. Doa mulai. Doa selesai. Oke, kalian sudah berdoa, berarti setelah berdoa saya akan mengabsensi kalian semuanya. Yang pertama, Miftahudin, Nancy, Aulia, Manam, Cipto, Hafid, Adit, Janam dan Fauzan Ramdhani, Reski, sudah hadir semuanya ya? Kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, saya mau tanya pada kalian. Pada pertemuan minggu lalu kita belajar tentang apa? Ada yang tahu? Saya, Pak. Materi minggu lalu adalah materi teks prosedur. Oke, materi minggu lalu adalah materi teks Prosedur. Nah, untuk sekarang siapa yang bisa mendefinisikan apa itu teks prosedur? Siapa? Saya, Pak. Oke, silakan Miftahudin. Teks prosedur berisi langkah-langkah. Nah, tes prosedur berisi tentang langkah. Nah, pada pertemuan kali ini kalian sudah bisa melihat di sini bahwa kita bukan membahas teks prosedur, tetapi kita membahas tentang menganalisis struktur dan unsur bahasa teks eksplanasi, yang juga kita membahas struktur teks eksplanasi. Nah, di sini masihkah ingat yang kita pelajari sebelumnya? Sudah tadi ya, teks prosedur. Nah, sekarang kita bisa lihat di sini. Di sini ada gambar. Ada gambar ya? Ya. Kelihatan? Kelihatan. Di sini ada gambar 6. 6 macam ya? Ya. Di gambar yang pertama itu gambar apa? Gambar apa? Siapa yang bisa menjawab? Gambar apa? Orang Orang sedang
kebanjiran ya benar. Ucapannya rapi benar. Orang sedang kebanjiran. Gambar yang kedua. Nah, gambar yang kedua orang sedang berdemo. Gambar yang ketiga Korupsi. orang yang berkorupsi. Ya benar. Gambar yang keempat apa? Game. Ya kan? Ada yang di sini suka bermain game? Banyak. Nah, di situ saya gambarkan di situ ada game Mobile Legends, ada game Ludo, ada AoV, ada juga COC ya, seperti itu. Nah, di sini kehidupan game. Kemudian di sini ada lagi tuh di tengah. Gambar apa itu? Gambar apa? Dia Citayam ya. Dia sedang viral ya. Citayam Soebeo gitu kan. Asing ya? Iya, pasti kalian tahu. Gambar Soebeo gitu kan. Nah, di sini yang keenam itu gambar apa? Gambar erupsi gunung meletus, ya kan? Ya. Nah, di sini ini dari gambar keenam ini itu adalah fenomena yang terjadi. Bisa di sekitar kita, ya kan? Bisa juga di sana atau di sini. Nah, di situ yang melekat pada kamu dari 6 gambar itu di mana? Yang mana? Nah, yang melekat yang ada di dalam kehidupan diri kamu adalah yang kalau korupsi melekat? Korupsi melekat? Yakin tidak? Yakin? Kamu berangkat sekolah mintanya 5.000, nanti saya mau pulang agak sore Pak, 10.000 Pak. Nah, itu kan korupsi, ya kan? Nah, itu seperti itu. Kemudian dari gambar ini kita bisa mengamati, ya kan, bahwa teks eksplanasi adalah teks tentang fenomena. Nah, kita lihat lagi di sini. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menganalisis struktur dan unsur kebahasaan teks eksplanasi. Kemudian, nah, di sini ada kata mari berkelompok. Jadi, silakan kalian berkelompok. Mau saya pilih atau milih sendiri? Pilih. Nah, kalau pilih berarti 4 ya, pas ya di sini ya. Berarti sana 1, 2, ya. Sini 3, ya. Sini 4, sini 5, ya. Gabung ke sana. Ada 5 kelompok. Tugasnya apa? Setelah dibagi kelompok. Nah, di sini kita lihat lagi. Apakah kalian sudah melakukan kegiatan literasi di rumah? Jadi setelah kamu berkelompok, nanti kamu diskusikan, kamu sudah pernah melakukan literasi di rumah apa enggak? Contoh, aku sudah pernah membaca di pagi hari apa enggak? Membaca Pak, saya sering membaca Pak. Membaca apa? Bahasa biar. Ya kan? Iya. Kan membaca itu kan, tapi yang saya maksud bukan membaca bahasa, ya, seperti itu. Kemudian di sini ada peta-petanya. Nanti kamu mengerjakan seperti ini. Peta pikiran, struktur teks, eksplanasi. Yang pertama ada identifikasi fenomena. Identifikasi fenomena berisi latar belakang kejadian. Kemudian ada proses yang kedua, proses kejadian berisi penyebab dan kronologis. Kemudian yang ketiga, ulasan atau interpretasi. Isinya mengomentari. Paham sampai sini ya? Nah, kemudian kita lihat lagi unsur kebahasaannya sekarang. Unsur
pembahasannya, yaitu yang pertama ada konjungsi kausalitas, kemudian ada konjungsi temporal, kemudian ada kata teknis, kemudian ada formula. Nah, di sini ada 4 ya unsur bahasan teks eksklamasi. Konjungsi kausalitas berisikan sebab, konjungsi temporal berisikan kemudian, kata teknis kemudian formula. Nah, di sini masih ingat siapa yang bisa menjelaskan atau isi dari identifikasi fenomena? Siapa yang bisa menjawab? Saya, Pak. Oke, silakan. Identifikasi fenomena berisi latar belakang kejadian. Oke, hebat ya. Berarti masih mengingat, padahal saya sudah ganti ya, identifikasi fenomena. Kemudian siapa yang bisa menjelaskan isi dari proses? Ada apa saja di proses? Saya, Pak. Oke, silakan Sasti. Proses kejadian berisi tentang penyebab kronologis. Ya, tentang penyebab dan kronologis. Nah, sekarang di sini ada konjungsi kausalitas, ada juga konjungsi temporal. Dari dua ini, siapa yang bisa memberikan contoh kalimat konjungsi kausalitas? Saya, Pak. Oke, silakan mana? Contohnya, saya tidak pernah belajar sehingga nilai ulangan saya jelek. Oke, saya tidak pernah belajar sehingga ulangan saya jelek. Nah, di sini menggunakan sehingga, ya kan? Konjungsi kausalitas ada sebabnya. Tidak pernah belajar ya jelas ulangannya jelek. Kemudian siapa yang bisa memberikan contoh kalimat menggunakan konjungsi temporal? Saya, Pak. Oke, Saya silakan. membawa bola dari sisi kiri lapangan kemudian mengumpan ke tengah lapangan. Oke, Neymar membawa bola dari sisi kiri lapangan kemudian Mengumpan ke tengah lapangan. mengumpan ke tengah lapangan. Ini sedang demam Piala Dunia pasti, ya kan? Sedang demam Piala Dunia. Dan Neymar akhirnya pulang kampung ya. Ya. Pulang kampung. Di sini ya sudah ya. Nah, sekarang kita lanjut. Kalian sudah berkelompokan tadi. Nah, kalian sudah berkelompok. Jadi yang pertama, nanti saya share-nya yaitu teks berupa gerhana bulan. Ya, kalian cari identifikasi fenomenanya, kemudian cari prosesnya, kemudian cari interpretasinya. Ya, itu yang satu, strukturnya dulu. Kemudian yang kedua, kamu cari unsur kebahasaannya, ya, dengan kelompoknya masing-masing. Bisa dipahami? Bisa. Kelompoknya tadi sana ya, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, silakan kalian bergabung dengan kelompok kalian.
akses lewat HP sudah saya kirim ke link tentang teks gerhana. Silakan kalian akses, linknya ada di depan. Silakan kalian akses. Sudah bisa? Sudah?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Menganalisis unsur kebahasaan teks eksplanasi. Kopula, gerhana bulan adalah salah satu fenomena alam yang sering kita jumpai. Konjungsi kausalitas. Hal ini disebabkan oleh kemiringan bidang orbit bulan terhadap bidang ekliptika. Konjungsi kronologis akan saat ini ketika terjadi perpotongan antara bidang orbit bulan dengan bidang ekliptika, kemudian akan menyebabkan munculnya dua titik. Istilah teknis: oposisi orbit ekliptika atmosfer spektrum. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lanjut pada kelompok 1 ya. Silakan kelompok 1.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Unsur kebahasaan teks eksplanasi. Kopula. Gerhana bulan adalah salah satu fenomena alam yang sering kita jumpai. Konjungsi kausalitas. Hal ini disebabkan oleh kemiringan bidang orbit bulan terhadap bidang ekliptika. Hal ini karena berbeloknya sinar matahari yang masih tersisa menuju arah bulan yang disebabkan oleh atmosfer bumi. Istilah teknis: posisi orbit ekliptika atmosfer spektidium. Konjungsi kronologis akan saat ketika terjadi perpotongan antara bidang orbit bulan dengan bidang ekliptika, kemudian akan menyebabkan munculnya dua titik. Unsur teks eksplanasi gerhana bulan. Pernyataan umum. Gerhana bulan adalah salah satu fenomena alam yang sering kita jumpai. Peristiwa alam ini terjadi ketika bulan berposisi dengan matahari, tetapi opsi bulan dengan matahari tidak selalu menghasilkan peristiwa gerhana bulan. Mengapa demikian? Hal ini disebabkan oleh kemiringan bidang orbit bulan terhadap bidang ekliptika. Urutan akibat. Faktanya terkadang penampakan bulan masih dapat terlihat ketika terjadi gerhana bulan. Hal ini karena berbeloknya sinar matahari yang masih tersisa menuju arah bulan yang disebabkan oleh atmosfer bumi. Interpretasi. Ketika bayangan bumi menutupi sebagai atau seluruh penampang bulan, maka pada saat itulah akan terjadi gerhana bulan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kelompok 2 ya Mas. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menganalisis unsur kebahasaan teks eksplanasi tentang gerhana bulan. 1. Konjungsi kausalitas. Hal ini disebabkan oleh kemiringan bidang orbit bulan terhadap bidang ekliptika. 2. Hal ini karena berbeloknya sinar matahari yang masih tersisa menuju arah bulan yang disebabkan oleh atmosfer bumi. Kopula. Gerhana bulan adalah salah satu fenomena alam yang sering kita jumpai. 3. Konjungsi kronologis. Terjadi perpotongan antara bidang orbit bulan dengan bidang ekliptika, kemudian akan menyebabkan munculnya dua titik yang juga dikenal dengan istilah node. Istilah teknis: posisi orbit ekliptika atmosfer spektrum. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang tinggal geret ini ya, yang belum. Berarti kelompok 4 sama kelompok 5. Silakan kelompok 4 terlebih dahulu mempresentasikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Unsur kebahasaan dalam teks eksplanasi gerhana bulan. 1. Kopula. Gerhana bulan adalah salah satu fenomena alam yang sering kita jumpai. 2. Konjungsi kronologis.
akan saat ketika terjadi perpotongan antara bidang orbit bulan dengan bidang ekliptika, kemudian akan menyebabkan munculnya dua titik yang juga dikenal dengan istilah node. 4. Yaitu konjungsi kausalitas. Hal ini disebabkan oleh kemirikan bidang orbit bulan terhadap bidang ekliptika. Hal ini karena berbeloknya sinar matahari yang masih tersisa menuju arah bulan yang disebabkan oleh atmosfer bumi. 4. Yaitu istilah teknis obsesi orbit ekliptika, atmosfer, dan spektrum. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kelompok yang terakhir, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Unsur-unsur kebahasaan teks eksplanasi gerhana bulan yaitu 1. Kopula. Gerhana bulan adalah salah satu fenomena alam yang sering kita akan jumpai ketika terjadi perpotongan. Yang kedua, kronologis. Terjadi perpotongan antara dua bidang orbit bulan dengan bidang ekliptika, kemudian akan menyebabkan munculnya dua titik. Konjungsi kausalitas. Hal ini disebabkan oleh kemiringan bidang orbit bulan terhadap bidang ekliptika. Hal ini karena berbelokannya sinar matahari yang masih tersisa menuju arah bulan yang disebabkan oleh atmosfer bumi. 4. Istilah teknis oposisi orbit ekliptika, atmosfer, spektrum. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kalian sudah menampilkan hasilnya kan tadi ya? Sekarang kita masuk pada refleksi pembelajaran. Berarti kita hari ini sudah bisa mengetahui hari ini kita belajar apa? Hari ini kita belajar teks eksplanasi. Kemudian struktur teks eksplanasi dia tahu. Tadi ada pernyataan umum, ada sebab akibat, kemudian ada interpretasi. Kemudian unsur kaidah atau unsur kebahasaan juga kalian pelajari hari ini ya. Ya. Ada hubungan kausalitas, kemudian apa lagi? Kopula, kemudian apa lagi? Kata teknis, kemudian satu lagi apa? Konjungsi temporal. Nah, sekarang kalian kan sudah bisa mengetahui apa itu teks eksplanasi, struktur teks eksplanasi, kemudian unsur kebahasan teks eksplanasi. Nah, sekarang saatnya kuis. Kuis di sini ada dua. Yang pertama kuis secara lesan, yang kedua kuis secara konten. Jadi nanti saya ingin mengetahui secara lesan kamu juga secara online idenya. Untuk yang secara lesan, siapa yang bisa membuat kalimat hubungan kausalitas? Silakan. Ada yang bisa? Hubungan kausalitas itu ada sehingga, oleh karena itu, oleh sebab itu. Silakan. Ya, Pak. Oke, silakan. Hubungan kausalitas. Saya tidak pernah belajar sehingga nilai ulangan saya jelek. Nah, ya.
Saya tidak pernah belajar sehingga undangan saya jelek. Kemudian yang temporal. Siapa yang bisa membuat kalimat temporal? Silakan. Saya Pak. Oke, silakan. Neymar membawa bola dari sisi kiri lapangan kemudian mengumpan ke tengah lapangan. Neymar membawa bola dari sisi kiri lapangan kemudian mengumpan ke tengah lapangan. Nah, di situ ada 2 kuis ya. Nah, sekarang buka handphone kalian. Buka handphone kalian, akses quiz.com. Saya kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan. Sudah? Oke, kalau sudah, saya lihat ya. Oke, kalau sudah saya lihat di sini, sudah ada 5 anak yang mengerjakan. Ya, nambah lagi jadi 10. Ya, sudah. Nah, di sini semua sudah mengerjakan dan akhirnya kalian rata-rata mendapat nilai 80. Berarti materi pembelajaran kali ini sudah tersampaikan dengan baik. Nah, bagaimana untuk pertemuan selanjutnya? Pertemuan selanjutnya kita belajar teks eksplanasi, tetapi yang membuat teks eksplanasi. Kalau sekarang kan kalian baru mengetahui struktur dan bentuk bahasa. Besok pertemuan selanjutnya kita membuat teks eksplanasi. Nah, PR-nya di rumah, silakan kalian amati fenomena-fenomena yang ada di sekitar kalian. Ya. Itu sebagai bahan dasar membuat teks eksplanasi. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Belum. Kalau belum, berarti pembelajaran cukup sampai sini saja. Ya. Apabila ada kata-kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Semoga materi pembelajaran kali ini bermanfaat bagi kalian. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.